Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar dengan NIM 2120203893202025 dari Prodi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, adapun video ini saya buat guna untuk memenuhi UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sistem ekonomi. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, keinginan. Yang keempat, maslahah. Yang kelima, utility. Yang keenam, konsumsi. Dan ketujuh, permintaan. Kemudian yang terakhir, produksi. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu, sistem ekonomi ialah cara atau acuan suatu negara untuk mencapai kemakmuran. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Kemudian yang terakhir, sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, setiap orang memiliki barang termasuk barang modal. Kemudian yang keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Kemudian yang terakhir, aktivitas ekonomi ditujukan untuk mencari laba. Adapun kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreatif masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Kemudian yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Kemudian yang terakhir, efisiensi dan efektivitas tinggi. Nah, adapun kekurangannya yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Kemudian yang kedua, terjadinya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Kemudian yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian yang terakhir, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Nah, kemudian kita masuk di sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur langsung oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kegiatan di pasar. Kemudian yang kedua, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menggerakkan perekonomian. Kemudian yang ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, baik tanah, alat produksi, perkebunan, sehingga masyarakat hanya menjadi pengguna. Kemudian, kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, mudah melakukan pengendalian harga. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang ketiga, relatif tidak ada jurang pemisah atau antara orang kaya dan miskin. Kemudian yang keempat, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Kemudian kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Tidak ada kebebasan untuk mempunyai sumber daya. Kemudian yang ketiga, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Nah, kita masuk di sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha, sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya tersalurkan. Kemudian yang ketiga, pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Kelebihan sistem ekonomi campuran.
Yang pertama, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan yang bebas. Kemudian yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Kemudian, kekurangan sistem ekonomi campuran. Pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Kemudian yang kedua, pembatasan sumber daya produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Kemudian, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan pada syariat Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi Islam: memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga, menggunakan sistem bagi hasil. Yang keempat, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Dan yang kelima, melarang praktika riba. Kemudian kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menggunakan moral dan etika. Kemudian yang kedua, berdasar kepada keadilan. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Adapun kekurangan sistem ekonomi Islam, yang pertama, lambatnya perkembangan literasi ekonomi Islam. Yang kedua, lebih dikenalnya praktek ekonomi konvensional. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kebutuhan, di mana kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Nah, adapun jenis-jenis kebutuhan, yang pertama kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ialah kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kendaraan pribadi, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang mewah dan untuk memenuhinya dilakukan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kemudian adapun contohnya seperti perhiasan, kendaraan, dan rumah mewah. Kemudian kita masuk di materi yang ketiga, yaitu keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi. Adapun perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan adalah esensial untuk kelangsungan hidup kita, sedangkan keinginan tidak. Kebutuhan memiliki sifat terbatas, sebaliknya keinginan bersifat tidak terbatas. Kemudian yang keempat, maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer, karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian adapun macam-macam maslahah, yang pertama, maslahah al-mu'tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung syara karena adanya beberapa dalil yang mengacu pada maslahah tersebut. Kemudian yang kedua, maslahah al-mughah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara. Kemudian materi yang kelima, yaitu utility. Nah, utility adalah istilah ekonomi yang berarti total kepuasan yang didapat dari konsumsi atau penggunaan barang maupun jasa. Dalam teori ekonomi, tingkat utility sangat penting. Ini karena tingkat utilitas akan berpengaruh pada permintaan dan harga barang atau jasa. Kemudian materi yang keenam itu konsumsi. Nah, konsumsi dalam Islam
dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya. Dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah, penciptaan manusia yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Adapun etika dalam konsumsi, yang pertama itu tauhid atau kesatuan, yang kedua adil, yang ketiga kehendak bebas, kemudian yang keempat amanah, yang kelima halal, dan yang terakhir sederhana. Adapun materi yang ketujuh yaitu permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Adapun hukum permintaan, yaitu bunyi dari hukum permintaan ialah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Kemudian, faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang substansi. Kemudian yang kedua, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Kemudian yang ketiga, corak distribusi pendapatan dan cita rasa masyarakat. Kemudian materi kita yang terakhir itu produksi, di mana produksi adalah kegiatan menambah nilai guna benda atau barang agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian faktor-faktor yang dibutuhkan itu seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi dan kewirausahaan. Adapun prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama, keadilan dan kesamaan dalam produksi alami. Kemudian yang kedua, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.